Apa kabar? Kakak yakin kita tetap baik-baik saja dan dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap semangat, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami, kasih-Mu selalu melimpah di dalam kami. Kami serahkan peribadahan kami di dalam tangan-Mu. Tuhan menuntun kami supaya kami tetap memberikan kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Katakan bahwa hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Dia adalah gunung batu bagi kita dan Dia adalah kota benteng bagi kita. Benar bahwa hanya dekat Allah saja selalu ada ketenangan. Dan firman Tuhan itulah kekuatan bagi kita semua. Dan barang siapa yang mendengarkannya, dia mendapatkan kekuatan itu. Ku
Kakak sapa sekali lagi kita semua. Shalom. Masih ada sukacita? Tentunya masih ada. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berserah diri kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, terima kasih kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menuntun kami, Roh Kudus-Mu yang membimbing kami. Biarlah kami mendengarkannya dengan baik dan melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kakak sekarang akan bercerita tentang seorang hakim. Siapakah dia? Dia adalah Othniel. Arti dari nama Othniel adalah Allah adalah kekuatan, Allah adalah maju. Othniel adalah anak dari Kenas, dari suku Yehuda dan keponakan Kaleb. Dia adalah hakim pertama bagi umat Israel dan menyelamatkan umat itu dari tekanan Kusyam Rishyataim, Raja Mesopotamia. Bagaimanakah kisah seorang hakim Othniel? Kita dengarkan bersama-sama. Othniel adalah seorang hakim yang pemberani. Pada masa Israel kuno, hakim adalah istilah untuk pemimpin umat Israel pada periode setelah memasuki tanah Kanaan. Seorang hakim adalah penguasa, pemimpin, dan sekaligus menjadi orang yang memimpin dalam pengadilan hukum. Othniel lah yang menjadi orang pertama sebagai hakim dengan sukarela memimpin, menyelamatkan umat Israel, serta menaklukkan musuh-musuh umat Israel. Dia memegang firman Tuhan. Suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri ini ke dalam tangannya. Oleh karena itu, Othniel pun maju dengan gagah perkasa dan percaya penuh pada kekuatan Allah bahwa ia bisa menaklukkan musuh-musuh umat Israel. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari dari kehidupan seorang hakim Othniel ialah Othniel telah menyelamatkan umat Israel hanya oleh karena kuasa dan kekuatan Allah. Umat Israel melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Tidak takut kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, tidak dengar-dengaran akan perkataan Tuhan, menyembah berhala. Apa sih berhala itu? Berhala adalah menyembah para dewa, menyembah patung, menyembah Allah-Allah lain selain Allah yang kita sembah, menyembah Baal dan Asyera. Melihat hal itu, Tuhan pun murka atas umat itu dan menaruh umat itu di bawah tekanan Raja Mesopotamia selama 8 tahun lamanya. Dalam masa 8 tahun itu, umat Israel banyak mengalami tekanan, mengalami penderitaan. Ketika mereka sudah jera dalam keadaan itu, mereka pun berseru, berteriak, dan meminta pertolongan di dalam keputusasaan yang mereka alami. Ketika mereka meminta pertolongan, Allah pun mendengar seruan itu. Dan Allah memberikan pertolongan dan perlindungan atas umatnya melalui seorang hakim Othniel. Dan bangsa Israel pun merasakan keamanan selama 40 tahun lamanya. Othniel mampu mengalahkan kaum Kusyam Rishyataim hanya karena kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, dan roh Tuhan yang menghinggapinya. Apapun pekerjaan Allah, roh Allah jugalah yang harus menuntun orang tersebut. Othniel percaya bahwa ia mampu, bahwa ia bisa mengalahkan musuh-musuhnya bersama dengan Allahnya. Jadi teman-teman, apa pelajaran yang harus kita ambil dari kisah seorang hakim Othniel? Othniel adalah seorang hakim yang tangguh, yang berani, yang takut, yang taat, dan percaya kepada Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan selalu menyertai
orang-orang yang mengasihinya. Jangan jadi seperti umat Israel yang selalu melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Menyembah berhala, menyembah dewa, menyembah patung, menyembah Baal dan Asyera. Tidak takut kepada Tuhan, tidak taat, dan tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kitalah meneladani bagaimana seorang Hakim Otniel dalam masa pemerintahannya. Demikian saja cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami bisa meneladani seperti Otniel. Dia takut, dia berani Tuhan. Dan percaya pada keselamatan yang Engkau berikan. Percaya pada kuasa-Mu, percaya pada kekuatan-Mu Tuhan. Janganlah kami seperti umat Israel yang tidak takut kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saja ibadah kita pada saat hari ini. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom.